Sekolah Minggu Hagai Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat lagu pujian yang pertama untuk membuka ibadah kita hari ini, yaitu Aku Diberkati. Syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, berikan kita kesehatan untuk melakukan ibadah kita pada hari ini. Nah adik-adik semuanya, makasih ini mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sukacita, bertepuk tangan untuk melakukan ibadah hari ini. Kita angkat lagu pujian Hari Ini Kurasa Bahagia dan Dari Terbit Matahari.
sudah begitu baik kepada kita. Nah, adik-adik, kita angkat lagu pujian lagi, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik udah mendengarkan kan tadi dasar kita yang dibawakan oleh Amak Sintuanya dari yang keberapa adik-adik? 1 sampai 4. Nah, adik-adik semuanya harus ingat-ingat dasar kita 1 sampai 4 ya adik-adik. Tapi kakak sini mau tanya sama Bang Gibson deh. Bang Gibson, masih ingat gak dasar kita yang ketiga tuh apa? Oh iya benar. Nah adik-adik jangan cuma dasar kita yang ketiga aja ya yang diingat-ingat, tapi 1 sampai 4, 5 sampai 10 juga harus diingat-ingat. Oke adik-adik, kakak sini mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik, kita angkat lagu pujian memuji Tuhan selalu.
hari ini. Nah, sedikit kakak kasih tahu dulu kalau firman Tuhan hari ini itu tentang anggota-anggota tubuh loh adik-adik. Nah, ada mata, ada hidung, ada tangan, ada kepala, ada rambut. Nah, tapi adik-adik, anggota-anggota tubuh yang kita punya harus kita gunakan dengan baik-baik ya adik-adik. Harus kita gunakan untuk memuji Tuhan selalu. Nah, kita mau lanjut lagu pujian kita. Kita ke lagu pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Bersatu hati kita, bersikap kita yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini adik-adik. Kita mau angkat lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Aku mau cinta Yesus. Yesus selamanya.
kebaikan Engkau berikan kepada kami waktu dan kesehatan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul Tuhan, walaupun secara online ya Bapa, tapi kami dapat melakukan ibadah kami di Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ya Bapa, segala lagu puji-pujian yang sudah kami naikkan dan sukacita kami ya Bapa, semoga itu dapat menjadi persembahan yang baik bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan masuk ke dalam waktu pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan kakak sekolah minggu kami ya Bapa, itu boleh seturut dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati lidah bibir kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini, supaya firman Tuhan hari ini Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berikanlah kami juga telinga yang dengar-dengaran Tuhan, dan hati juga yang mau mendengarkan ya Bapa. Biar firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini ya Bapa, kami dengar dan juga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik kelas balita, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya, hari ini, minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan, masih ingat nama kakak? Kakak Mei. Oke, sebelum kita mengetahui kebenaran firman Tuhan hari ini, Kakak Mei mau tanya nih sama adik-adik, firman Tuhan minggu lalu tentang apa adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat? Coba tunjuk tangan. Iya adik-adik, firman Tuhan minggu lalu tentang serupa dan segambar dengan Allah. Kenapa ya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Karena kita ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Iya adik-adik. Selain itu adik-adik berkaitan dengan tema minggu ini, yaitu adalah anggota-anggota tubuh. Iya adik-adik, anggota tubuh kita merupakan anugerah daripada Tuhan Yesus adik-adik. Nah, sebelum kita mengetahui anggota-anggota tubuh, kami mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik siapa yang masih ingat lagu Dua Mata Saya yang kiri dan kanan, dua kaki saya pakai sepatu baru. Iya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada tangan, dan ada juga kaki. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengenai anggota-anggota tubuh yang diambil dari 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-31. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama dan papa untuk bacain ya. Oke, sekarang Kakak Mei punya gambar nih, tapi adik-adik harus bisa menjawab ya. Nah, yang ini gambar apa adik-adik? Iya, gambar gambar mata. Nah, adik-adik gunanya mata untuk apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, gunanya mata adalah untuk melihat. Iya. Nih, lalu berikutnya ada gambar apa lagi? Gambar apa nih? Siapa yang tahu? Coba jawab dalam hatinya masing-masing. Iya, gambar tangan. Tangan kita gunakan untuk apa adik-adik? Untuk berdoa, untuk lipat tangan. Terus untuk apa lagi? Untuk mengerjakan PR, itu berarti kita menggunakan tangan untuk mengerjakan sesuatu. Berikutnya ada gambar apa lagi nih adik-adik? Siapa yang tahu? Iya, gambar kaki. Kaki gunanya apa adik-adik? Untuk berjalan, untuk berlari, untuk berlompat, dan lain-lain. Lalu gambar berikutnya apa nih adik-adik? Siapa yang tahu? Hidung. Untuk apa?
Ya, coba tarik nafas. Ya, gunanya hidung untuk bernafas, untuk mencium bauan. Lalu ada gambar apa lagi nih berikutnya adik-adik? Mulut. Gunanya untuk apa? Untuk berkata-kata yang baik, berkata-kata yang sopan. Juga untuk apa? Untuk berdoa, untuk bernyanyi dan memuliakan nama Tuhan. Nah, tadi coba kita sebutin lagi, tadi ada apa aja? Mata, tangan, kaki, hidung, dan mulut. Nah, itu adalah bagian dari anggota-anggota tubuh. Nah, adik-adik, Kakak ada cerita nih mengenai anggota-anggota tubuh. Siapa yang mau dengerin cerita Kakak Mei? Tunjuk tangan. Nah, iya. Sekarang Kakak Mei mau ajak adik-adik untuk menggunakan anggota tubuh adik-adik, yaitu telinga. Untuk apa adik-adik? Untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak Mei mau bercerita tentang anggota tubuh. Adik-adik dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari adik-adik terjadi pertengkaran antara anggota-anggota tubuh. Semua anggota tubuh, mata, telinga, mulut, hidung, kaki, tangan, dan kepala bertengkar. Bagi mereka semua berguna. Tangan berkata adik-adik, akulah yang paling berjasa kalau mau makan. Tanganku yang memasukkan makanan ke mulut. Lalu adik-adik, mulut ikut berbicara. Hai tangan, jangan sombong ya. Akulah yang mengunyah makanan dan menelannya hingga masuk ke perut. Jadi, akulah yang paling berguna. Kemudian adik-adik, kaki juga ikut berbicara adik-adik. Kata kaki, hahaha, akulah yang paling berguna. Mau ambil makanan, akulah yang berjalan. Mau melompat, menari, pergi ke sekolah, atau bermain di taman, akulah yang berjalan. Tidak mau kalah adik-adik, hidung pun ikut berkata, akulah yang paling berguna. Aku yang mencium sedapnya makanan. Aku yang mencium bau wangian bunga ketika berjalan di taman. Tidak sampai di situ, anggota tubuh yang lainnya, yaitu kuping, ikut berkata adik-adik, akulah yang paling berguna. Aku mendengar nasihat guru dan orang tua. Tidak berhenti di situ, mata pun ikut berbicara adik-adik. Akulah yang paling berguna. Aku akan melihat segala sesuatu. Aku yang melihat makanan di meja. Kalau tidak ada aku, semua akan gelap. Jadi akulah yang paling berguna. Tiba-tiba adik-adik, stop. Kepala ikut berbicara adik-adik. Kata kepala, semua anggota tubuh berguna. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Apakah hidung mencium sedapnya makanan kalau kaki dan tangan tidak bekerja? Tentu makanan tidak sampai ke mulut. Telinga mendengar nasihat guru, tetapi kalau tangan dan kaki tidak bekerja, nasihat guru tidak akan terdengar dan akan percuma. Jadi adik-adik, semua anggota tubuh berguna. Semua harus bekerja sama. Nah, itu dia cerita mengenai anggota tubuh adik-adik. Ternyata semua anggota tubuh kita itu berguna dan saling bekerja
bekerja sama. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita tadi, adik-adik pasti mengerti kan bahwa semua anggota tubuh kita ini berguna. Harusnya setiap anggota tubuh tidak bertengkar, tidak sombong, tidak saling mengejek, karena mereka semua saling berguna dan saling melengkapi. Nah, sekarang kami mau tanya nih, kenapa sih anggota tubuh kita berbeda-beda? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Terus, kenapa sih setiap anggota tubuh kita berbeda-beda tempatnya? Nah, adik-adik, Kakame punya gambar nih. Coba adik-adik lihat. Bagaimana kalau misalnya mata kita taruh di bawah hidung? Coba adik-adik lihat gambarnya. Aneh nggak? Aneh adik-adik? Iya, aneh adik-adik. Nah, tahu nggak kenapa ditempatkan berbeda-beda? Karena semua ditempatkan Tuhan supaya bisa memberikan yang terbaik sesuai dengan tugasnya masing-masing. Sama nih seperti adik-adik sekolah minggu di dalam kehidupan adik-adik. Misalnya nih, apalagi adik-adik kalau misalnya bergereja. Misalnya nih adik-adik ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar bermain musik, ada yang pintar menari. Nah adik-adik harus memakai talenta itu untuk memuliakan nama Tuhan. Semua dipakai Tuhan sesuai dengan tempatnya dan kemampuan masing-masing untuk kemuliaan Tuhan, sama seperti anggota tubuh kita. Nah, yang kedua adik-adik, supaya saling melengkapi. Nih, kakak punya gambar. Ada seorang anak adik-adik. Misalnya nih, dia bilang kayak gini. Aku nggak butuh kaki kiri. Kaki kanan saja sudah cukup mengayuh sepeda. Coba adik-adik bayangkan, apakah dengan kaki kanan aja kita bisa mengayuh sepeda, bisa bermain sepeda dengan baik dan benar? Tidak adik-adik. Pasti kita akan susah untuk gowes sepeda. Nah adik-adik, itu maksudnya adik-adik tidak boleh menyepelekan. Udah, aku bisa yang kanan doang. Udah nggak perlu yang kiri. Nah, kita tidak boleh saling sombong, saling menyepelekan. Karena kita itu saling melengkapi di dalam Tuhan. Nah, yang ketiga adik-adik, kenapa sih berbeda-beda terus tempatnya beda-beda juga, Kak? Bentuknya beda-beda. Iya, yang ketiga ini adalah supaya saling kerjasama. Maksudnya di sini adalah kerjasama untuk kemuliaan Tuhan. Sama kayak tadi anggota tubuh kita adik-adik. Saat perut lapar, hidung mencium, mata melihat makanan, lalu kaki melangkah untuk mengambil makanan. Lalu mulut memakannya, gigi mengunyah, sampai akhirnya perut jadi kenyang dan seluruh tubuh senang dan sehat. Nah, itu juga adik-adik. Di dalam gereja kita satu tubuh di dalam Kristus, di dalam Tuhan Yesus. Berarti kita harus saling bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi ada 3 hal adik-adik. Kenapa anggota tubuh kita berbeda-beda dan ditempatkan masing-masing. Yang pertama, semua ditempatkan Tuhan supaya bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya saling melengkapi. Yang ketiga, supaya saling kerja sama. Nah, adik-adik, sama juga nih adik-adik di rumah. Jangan lupa ya adik-adik, ketika di rumah, di gereja, dan dimanapun adik-adik perlu bekerja sama seperti anggota tubuh kita yang ada di dalam tubuh kita. Kita pergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, juga begitu juga ketika adik-adik di rumah, adik-adik boleh membantu mama dan papanya, boleh membantu kakaknya, boleh membantu saudara-saudaranya. Nah, adik-adik,
firman Tuhan hari ini mengenai anggota tubuh. Adik-adik harus tahu bahwa setiap anggota tubuh yang kita miliki adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka sebaiknya kita senantiasa mengasihi Tuhan dengan cara apa? Rajin berdoa, lalu menggunakan anggota tubuh kita dengan baik dan memuji nama Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, aktivitas minggu ini yaitu adik-adik membuat video dengan menjelaskan kegunaan masing-masing anggota tubuh. Nanti adik-adik bisa kirim melalui WhatsApp, boleh WhatsApp pribadi ke Kakak Mei atau boleh WhatsApp grup kelas balita. Kakak Mei tunggu ya adik-adik. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau ya Tuhan menggunakan seluruh anggota tubuh kami ini ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bahkan juga ya Bapa untuk menolong sesama kami. Di atas itu semua Tuhan Yesus, ambillah segala dosa pelanggaran kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Nah adik-adik, gimana tadi udah mendengarkan firman Tuhan yang kakak sekolah minggu sudah sampaikan adik-adik? Nah, jadi anggota-anggota tubuh kita itu harus kita gunakan dengan baik-baik ya adik-adik, dan harus kita gunakan untuk kemuliaan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, kita respon firman Tuhan hari ini dengan mengangkat lagu pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Persembahannya kepada mama papanya supaya bisa disampaikan ke gereja ketika nanti beribadah. Kita mau angkat lagu pujian untuk persembahan kita, memuji Tuhan selalu. Kita
dengan baik. Nah, kita mau tutup ibadah hari ini dengan berdoa ya adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami hari ini Tuhan diberikan kesempatan untuk mengikuti ibadah hari ini ya Bapa. Bapa yang baik, biar firman Tuhan yang juga kami dengarkan pada hari ini ya Bapa, itu boleh kami lakukan Tuhan, dan kami ingat-ingat supaya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapa yang baik, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ketika kami melakukan ibadah pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan segala puji-pujian, tepuk tangan kami ya Bapa, sukacita kami ya Bapa, doa-doa kami yang sudah kami naikkan pada hari ini ya Bapa, itu boleh surut dengan kemuliaan-Mu ya Bapa, dan boleh memuliakan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Bapa yang baik, berkati kami Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu yang semakin takut akan Tuhan ya Bapa. Biarlah Engkau yang berkati kami ya Bapa, memberikan kami kesehatan lebih lagi ya Bapa. Dan juga berkatilah orang tua kami ya Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami ya Bapa, supaya bangsa dan negara kami ini ya Bapa terbebas Tuhan dari segala sakit penyakit ya Bapa, supaya kami ya Bapa di kemudian hari nanti ya Tuhan, ketika sudah pada waktunya bangsa dan negara kami pulih ya Bapa, kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama untuk memuji nama Tuhan kembali ya Bapa. Bapa yang baik, banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa, tapi kami mau Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengajari kami dan menuntun kami Tuhan, mendidik kami, supaya kami menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan kemuliaan yang Kau berikan kepada kami. Hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.